respon. Nah, ini pertanyaan pertama yang menurut saya cukup penting karena Anda belum masuk PPDS gitu. Apakah Anda bercita-cita menjadi seorang dokter? Kalau jawabannya iya, saya kira mungkin banyak di sini jawabannya iya ya karena udah kecemplung masuk. Yang kedua, apakah Anda bercita menjadi seorang dokter spesialis? Kalau dari dua hal ini jawabannya iya, ini pertanyaan yang lebih krusial lagi. Apakah dulu Anda bahagia setelah lulus SMA dan diterima di Fakultas Kedokteran? Saya bahagia dulu. Saya ingat saya ngedumel di kelas 3 karena stres, takut nggak keterima, takut ngulang gitu ya. Begitu keterima saya baru bahagia. Nah, udah masuk kedokteran, Anda ngerasa nggak sih tersiksa juga dibanding teman-teman yang lain mungkin bisa bebas, kita strict, sibuk, belum juga kalau yang senang organisasi juga lebih sibuk lagi gitu. Dulu saya membuat syarat, saya baru bahagia kalau saya jadi sarjana kedokteran, beres skripsi gitu. Bahagia sesaat. Nah, udah beres skripsi masuk koas. Ya kita sama-sama tahu lah koas posisinya di mana ya. Aduh, sangat di bawah sekali, apa-apa jadi kerjaan kita kayak gitu. Terus kita masuk ke UKDI yang mana juga UKDI juga nggak gampang gitu ya, belajar terus. Apakah Anda bahagia baru setelah lulus UKDI dan jadi dokter? Dulu beres jadi dokter saya bahagia. Begitu dapat kabar, oh internship, ya kita sama-sama tahu lah mungkin di sini ya, berapa zaman dulu saya gaji internship 2 juta. Jadi saya pikir itu sangat gak cukup, cuma bisa bayar kosan saya doang di Bangkinang. Jadi ya sampai kalau mau tahu kisahnya zaman dulu, saya sama calon istri saya sampai bikin online shop karena udah malu minta ke orang tua, jualan baju hamil dulu. Berdua kita. Ya alhamdulillah ada aja rezekinya di sana. Gitu. Nah, dulu saya berpikir udah beres internship saya baru bahagia. Saya jadi dokter yang sesungguhnya. Gitu. Tapi ternyata beres internship stres lagi kita. Kok teman-teman saya udah masuk spesialis duluan. Dan jujur yang menarik adalah saya mungkin saya nggak bisa sebut detailnya ya, tapi saya kenal beberapa orang, ini kisah nyata, kita sebut aja dokter X, dokter Y, dokter Z. Dokter X, dokter Y, dokter Z. Ini semuanya konsulen. Dokter X ini yang paling senior, dokter Y ini yang kedua senior, dokter Z ini yang ketiga senior. Saya kenal sama semuanya, dan saya kagum sama semuanya. Tapi yang menarik adalah dokter X nih yang paling senior. Itu penghasilan per bulan dia, saya cukup yakin kalau saya ngobrol-ngobrol sama dia itu 200 juta ke atas bulan. Nah, tapi yang saya kaget kok kalau saya ngobrol, saya lihat kesehariannya, beliau tuh kayak nggak bahagia. Kayak kurang terus, nagih terus, kayak kurang, kayak gelisah. Ini saya lihat nggak bisa dipukul rata ya, semua spesialis seperti ini, tapi saya melihat ada contoh yang seperti itu gitu. Sampai suatu hari si dokter Y ini masuk. Lalu si dokter Z ini, si dokter X yang paling senior ini justru merasa makin gelisah. Takut si kuenya itu diambil. Dan memang di lapangannya akhirnya dibuatlah kebijakan-kebijakan yang pembagian kuenya itu tidak cukup adil menurut saya ya. Yang mana akhirnya dokter Y, yang dokter konsulen junior yang barunya ini curhat. Aduh kok gini-gini banget gitu. Saya nanti review ya, pokoknya kalau kamu jadi di posisi dokter X yang paling senior, kamu nggak boleh kayak gini. Wah, saya ingat berkaca-kaca mukanya. Sampailah akhirnya saya sekolah, 4 tahun kemudian, ada salah seorang senior saya, kita sebut dokter Z yang paling junior. Saat itu masuk ke rumah sakit, di tempatnya dokter Y, yang tadi tengah-tengah itu yang curhat sama saya. Si dokter Y ini sekarang udah maju gitu ya, karena kebetulan dokter X juga akhirnya pindah ke rumah sakit lain. Tapi yang menarik adalah, saat dokter Z masuk ke rumah sakitnya dokter Y, dokternya nelfon saya, Rif, kamu kenal nggak sama si Z? Wah, dia tuh orang kayak gimana? Dan dia juga gelisah. Wah, saya kaget. Orang yang dulu curhat sama saya bahwa uang itu bukan segalanya, bahwa kebahagiaan itu nggak melulu mengenai hal tersebut, ternyata dia berubah posisinya gitu. Yang akhirnya dia mengintimidasi senior saya yang dokter Z ini, dia cuma dikasih jadwal praktek yang sepi, cuma 1 hari ditahan. Gitu. Saya melihat ini fenomenanya, wah kok seperti ini ya gitu. Terus saya berpikir, apakah jangan-jangan kalau saya udah jadi spesialis, saya nanti mau ngambil lagi subspesialis, saya jadi intervensionis, atau ngambil lagi yang lebih tinggi, saya kira-kira kapan saya bahagianya? Ini nggak bisa dipas-prototokan semuanya seperti ini, tapi pola ini terulang. Mungkin teman-teman nanti yang udah PPDS atau sempat nanya, atau mungkin punya keluarga juga, mungkin melihat pola yang sama. So, take home message pertama saya, bahagia sekarang, teman-teman. Dimanapun posisi teman-teman harus bangga.
terlepas dari berapa uang yang teman-teman dapat, terlepas dari apa yang teman-teman ambil. Karena kalau teman-teman nggak bahagia sekarang, kalau teman-teman nggak bangga dengan apa yang teman-teman lakukan saat ini, mau posisi teman-teman koas, posisi teman-teman mahasiswa, bahkan mau posisi kita kasarnya sebagai cleaning service sekalipun, tapi lakukan itu dengan dignity, dengan martabat. Karena kalau kita nggak pernah bahagia. Kalau saya bisa ngulang ke 6 tahun yang lalu, saya akan jadi orang yang lebih bahagia untuk hari ini. Nggak harus nunggu PPDS dulu. Seperti itu. Dan setelah PPDS pun, ya jangan kata lebih bahagia. Orang-orang sebagian bilang, udah bahagia itu cuma keterimanya doang, udahnya itu tersiksa gitu. Nah, tapi saya akan korelasikan ini bukan sebagai sekedar kata-kata motivasi biasa, kenapa kita harus bahagia sekarang, tapi ini ternyata ada korelasinya. Yang pertama, ini an inconvenient truth, kayak Al Gore, suatu kenyataan yang tidak menyenangkan, tidak membahagiakan. Pendidikan dokter spesialis Indonesia itu nggak ideal, sangat tidak ideal. Ini juga diamini oleh guru saya, Dr. Fauzi Yahya, spesialis jantung. Beliau selalu menekankan nggak ideal ini. Gitu. Karena apa? Karena teman-teman apalagi yang sekolah kedokteran ya, sekolah 6 tahun, udah sekolah 6 tahun internship, udah internship teman-teman harus punya pengalaman kerja dulu setahun 2 tahun. Itu kita pasti ada secara umur, kita ada di umur yang harusnya udah produktif, udah berkeluarga mungkin gitu ya, yang harusnya udah punya tanggungan ekonomi, tanggungan kita harus bangun keluarga gitu ya. Tapi di PPDS ini lu nggak digaji gitu. Bahkan kita harus bayar sekolah gitu. Itu yang membuat ini sangat tidak ideal. Nah, kondisi yang tidak ideal ini ya akan khususnya dalam masalah finansial, lalu juga prinsip berkeluarga, ini yang akan menjadi permasalahan. Saya akan coba cerita kisah-kisah lagi ya. Di finansial ini ada rekan saya yang menarik juga. Jadi ini mungkin bisa jadi strategi juga teman-teman untuk mempersiapkan kalau memang menjadi spesialis. Jadi dia bukan dari keluarga yang berada, angkatan 2004-2003 saya lupa, dia senior satu letting di atas saya, jadi sekarang semester 9 udah mau selesai. Dia bagus dia prinsipnya. Dia prinsipnya udah beres jadi dokter, dia fokus bikin bisnis dulu, nih bagusnya teman-teman Sinaps, mungkin juga salah satu strateginya ya. Jadi dia punya target, sebelum si klinik umumnya itu punya pasien di atas 50, dia nggak akan daftar PPDS. Kayak gitu. Terus, udah itu terjadi, dia masuk PNS, biar di cover dapat beasiswa. Kayak gitu. Nah, jadi finansial ini cukup penting teman-teman, karena jujur belajarnya udah capek, pelayanannya udah capek. Jadi sebisa mungkin kalau bisa, sudut pandang finansial ini harus jangan lagi jadi perhatian teman-teman sebisa mungkin. Kalau memang akhirnya mau ke arah spesialis, itu contoh satu strategis. Ada teman lain lagi yang menurut saya lebih hebat lagi. Perjuangannya lebih hebat gitu ya. Dia akhirnya bisa keterima spesialis, nggak punya modal seperti itu, nggak punya backup juga dari keluarga mungkin yang ngasih sponsor untuk biaya hidup atau apa. Akhirnya dia keras banget. Dia harus hidup dengan 1 bulan itu 700 sampai 1 juta menurut saya. Dan wah, menurut saya zaman sekarang agak susah gitu dengan PPDS yang kita lelah, sampai dia tuh minumnya itu dia cuma selalu bawa botol minum dan selalu ngisi minum di Korejat. Korejat itu tempat kita ngumpul-ngumpul. Jadi tempat residen ngumpul gitu, namanya ada disebut komunitas residen jantung, ruangannya namanya Korejat. Jadi dia setiap hari minum di sana, biar dia nggak usah beli galon lagi di kosannya. Sampai kayak gitu. Nah, cuman ini adalah satu poin yang teman-teman harus perhatikan. Nah, yang nggak kalah pentingnya juga, kita harus punya keluarga, misalnya yang berkeluarga atau apa, yang juga tahu kondisi kita gitu. Bahwa kondisi dokter yang sekolah spesialis itu benar-benar jiwa dan raga 24 jam punya rumah sakit, punya departemen gitu. Dan kalau memang nggak siap, nanti ada juga kisah yang ini memang nggak semuanya terjadi seperti ini ya, tapi possibility untuk seperti ini tinggi. Ada yang bodor. Jadi ini kebetulan bukan di bagian saya, tapi saya punya sahabat dia di bagian yang lain, rekan di bagian yang lain, PPDS. Saya tahu banget keluarganya gimana, keluarga istri udah berkeluarga, dia laki-laki, gimana keluarga istrinya itu membantu dia untuk bisa masuk, menyiapkan secara finansial semuanya gitu. Ternyata setelah masuk stres, mungkin ada godaan dari lawan jenis, akhirnya berselingkuh. Setelah berselingkuh, cerai dengan istrinya, keluarganya hancur. Jadi kadang-kadang agak bodor ya. Kita sekolah spesialis, berjuang untuk bisa masuk, untuk membahagiakan keluarga gue nih. Tapi justru si PPDS ini bisa jadi alasan keluarganya hancur gitu. Jadi teman-teman benar-benar hal-hal ini, rimba ini teman-teman harus tahu dulu sebelum akhirnya memutuskan masuk. Jadi kalau patofisiologinya menurut saya,
pendidikan dokter spesialis yang nggak ideal ini membuat stres, yang mana kita ada di emosi dan state yang salah, gitu. Akhirnya karena kita ada di emosi dan state yang salah, kita membuat keputusan-keputusan yang salah, keputusan-keputusan kecil yang salah. Pulang ke rumah nggak marah-marah ke istri mungkin karena stres, atau mungkin karena kita stres di rumahnya juga nggak bagus. Nih kayak lingkaran setan. Akhirnya pelayanan kita ke pasien nggak bagus, ilmiah kita mungkin terlambat, perlakuan kita ke konsulen nggak bagus. Gitu. Jadi kayak lingkaran setan. Saat ini bisa teman-teman putus, kemungkinan untuk keberhasilannya di PPDS lebih besar. Oke, nah ini sekarang saya bahas sedikit mengenai 24 jam di residen itu kayak gimana sih. Ini kalau di kardio, jam 7 sampai jam 9 itu ilmiah umum. Jadi kalau hari Senin kita bahas pasien baru di depan konsulen, nanti dikasih PR di sana yang kurang-kurang. Selasa visitnya besar, khusus pasien yang sulit, dibahas di hari Selasa, karena kita datang ke pasiennya langsung, konsulennya. Rabu laporan kematian, Kamis referat case report, Jumat konferensi klinis. Dan di sub-sub stasiunnya juga ada ilmiahnya lagi gitu. Yang mana, wah ini lumayan. Pasien harus sudah beres sebelum jam 7. Jadi ya tergantung. Kalau pasien rame jam 3, jam setengah 4, mungkin kita sudah di rumah sakit. Terus HP 24 jam harus standby. Jaganya 1-6 kali sebulan. Saya udah ada di 3 kali sebulan kalau saya sekarang sisanya. Dan pembagian kerjanya ada PIN 1, 2, 3. Sesuai senioritas. Semakin tinggi, dia PIN 3. Nah, ini nanti pembagian kerjanya kalau di kardio menurut saya lumayan enak logikanya. PIN 1 dia kan secara keilmuan masih agak kurang, dia akan lebih banyak memang akhirnya otot yang bekerja. Nah, PIN 3 karena udah lebih banyak isinya nih kepalanya, dia lebih banyak mikir-mikir. Jadi hal-hal yang berbau keputusan judgement dari klinis itu PIN 3 kayak gitu. Jadi ya, kerjasamanya kurang lebih seperti itu. Ini contohnya di cath lab kita angiografi. Saya nggak punya banyak foto-foto ya. Jadi ya oke. Nah, lalu juga Dr. Hanif dan tim Sinap waktu itu sempat juga ditipkan kira-kira tips survive di PPDS itu seperti apa, suka dukanya, tipsnya. Menurut saya nggak ada tips khusus ya. Tips khususnya adalah kita harus bisa beradaptasi, gitu. Nggak ada tips khusus. Dan teman-teman menurut saya yang saya ngalamin, jadi angkatan saya itu 6 orang. 6 orang, 4 orang dari UNPAD, 2 orang saya yang dari non-UNPAD, dan satu lagi itu si Evan itu dia SPJP dari Cina persamaan. Tapi nggak tahu kenapa akhirnya harus 4 tahun juga dia ngerjain, jadi angkatan saya berenam. Di antara berenam itu yang magang dan pernah kerja di kardio saya. Jadi pas awal-awal saya tuh lebih bisa adaptasi, tapi ujung-ujungnya ternyata di antara 6 ini saya yang paling keteteran. Gitu. Jadi apapun teman-teman gak usah takut, aduh gue nggak tahu ilmu kardio, yang penting lu masuk dulu. Karena pada ujungnya dia yang paling bisa beradaptasi lah yang akan berhasil gitu. So nggak usah terlalu takut gue harus bisa ini dulu, harus bisa ini. Yang penting lu masuk dulu. Jadi kalau menurut saya lebih enaknya mungkin lebih banyak porsinya kita bicara di tips bagaimana caranya biar bisa masuk gitu dibanding di tips bagaimana bisa survive. Karena untuk survive itu tiap bagian asal lu bisa adaptasi di sana lu akan selamat. Uang 4 tahun kasusnya itu aja pasti pintar juga lama-lama gitu. Gitu ya. Nah, sekarang tips masuk PPDS. Mungkin ini slide-slide akhir saya, syukur-syukur masih ada waktu. Jadi Anda, ini kuncinya setelah saya simpulkan. Anda tidak bisa memastikan Anda diterima. Even Anda orang penting pun gitu ya. Tapi Anda hanya bisa meningkatkan successful rate untuk diterima. Nah, kita fokusnya adalah bukan gue diterima atau gue baru bahagia kalau gue diterima. No. Fokus lu adalah, dulu saya berubah fokusnya. Karena kalau saya fokus gimana caranya saya biar bisa diterima, saya akan tersiksa kalau saya nggak keterima. Oh, by the way, saya ujian yang kedua baru keterima ya di UNPAD. Jadi saya fokus adalah gimana caranya successful rate saya diterima tinggi. Gimana caranya kalau ada 30 orang, mungkin saya masuk ke dalam 5 orang yang dalam rapat itu diperdebatkan untuk diterima gitu. Goalnya gitu aja. Karena kita ada hal yang di luar kontrol kita. Seperti politik di dalamnya lah, kondisi saat itu, persaingan kita itu di luar kontrol kita gitu ya. Lalu ini prinsipnya juga, kasih lebih dari yang mereka minta. Kalau mereka minta, kalau kardio ini agak beda sendiri. Di UNPAD dia IPK-nya minimal 3. Ya lu jangan kasih 3 PS mepet-mepet gitu. Lu kasihnya 3,5. Kalau memang teman-teman ini sekarang belum selesai ya. Gitu. Terus nilai. Nah, nilai ini saya dulu bertanya-tanya. Memang buku mengenai kardiologi banyak banget gitu. Sepintar apapun lu nggak akan bisa jadi nilai yang bagus kalau lu nggak punya informasi kira-kira soal yang keluar kayak apa gitu. Dulu saya beruntung, makanya kenapa dulu saya memutuskan saya harus jadi dokter
di bidang yang berbau kardio. Jadi internship saya udah mau masuk kardio. Dari sana pilihan saya adalah saya harus jadi dokter di bidang kardio. Mau saya magang nggak dibayar, no problem. Mau saya apa, tapi karena ada keuntungannya saat kita ada di lingkungan itu, kita banyak bisa mendapatkan informasi-informasi soal itu gitu. Nah, saya dulu bersyukur pas zaman saya ujian itu banyak soal-soal itu ternyata berbau fisiologi, jadi bukan klinis. Nah, yang mana fisiologi ini baru bisa saya dapat informasi dari teman-teman saya yang dulu magang juga anak Unpad gitu. Rif, soalnya ini. Akhirnya di situ saya bisa cukup bersaing untuk nilai gitu. TOEFL, banyak yang nanya, banyak naik saya, Kang, TOEFL-nya harus berapa? Gue bilang gitu. Ya kalau syaratnya di atas 4,5. Tapi lu bikin standar yang tinggi. Bikin orang itu mau nolak lu tuh susah gitu. Saya dulu pengen dekat-dekat 600 gitu. Nah, caranya gimana? Caranya balik lagi ke lu gitu. Kalau gue cerita mungkin jadinya agak setengah kriminal ya. Tapi kalau dia minta 600 ya lu cari gimana caranya bisa biar dekat orang itu mau nolak lu tuh susah gitu. Maju poster saya maju 4 kali, lalu juga saya ikut waktu itu sempat dapat juga cerdas cermat di bidang kardio gitu. Dia minta surat balik, saya cari surat balik ke beberapa rumah sakit. Dia minta magang, saya isi magang gitu. Nah, pertanyaannya, ada nggak orang yang ngasih requirement lebih rendah dari gua keterima? Ada, banyak. Gitu. Tapi ada nggak orang yang ngasih requirement lebih atas dibanding gua, ternyata nggak keterima? Banyak juga, teman-teman. So, tadi yang saya bilang, kita hanya bisa meningkatkan successful rate. Gitu. Waktu saya ujian, ada yang punya requirement kurang lebih sama kayak saya, dia juga punya rekom dari bupati, dia juga punya magang, dan dia juga kebetulan anak kepala departemen di RSIS juga gitu, nggak keterima karena kalah nilai gitu. Jadi tugas kita nggak akan pernah tahu, tapi tugas kita adalah meningkatkan successful rate. Nah, terus ini prinsip sukses saya, dreams, reality, determination itu sama dengan sukses. Ini dari Ray Dalio. Cuman yang menurut saya perlu kita tekankan, dreams itu berbau goal-goal harian kita, goal mingguan kita, determination itu action kita yang kita evaluasi. Tapi seringkali orang kurang di masa reality ini. Orang banyak bermimpi, tapi kita jarang mengevaluasi kita ada di sepatu apa. Itu yang menurut saya cukup penting gitu. Karena kita bisa jadi ada di sepatu yang berbeda gitu. Jadi menurut saya daripada kita fokus, wah enak dia punya link, oh enak dia anaknya ini, oh enak dia anaknya Unpad, jadi dia anak alumni Unpad, jadi bisa masuk Unpad lebih besar, contohnya gitu ya kalau di dalam kasus saya. Karena kalau di kardio saya lihat memang di atas 50% pasti udah dipegang sama anak Unpad. Gitu. Nah jadi lebih bagus kita fokus ke apa yang kita punya dibanding apa yang nggak bisa kita cari gitu. Jadi fokusnya ke hal yang bisa kita kontrol, stop nyinyir-nyinyir, karena kalau nyinyir pun nggak merubah apa-apa kan gitu. Dan yang keempat, yang nggak kalah pentingnya, ikhtiar langit. Ini saya mau ceritakan kisah rekan saya, adik kelas di Ujani juga, dia PPDS 3 angkatan di bawah saya, kardio. Saat itu susah anak swasta masuk, karena dari tiap angkatan cuma masuk satu, gitu. Akhirnya, saya bilang, bro, ini soal udah gue kasih, requirement juga gue kira lu udah maksimal ya. Terus entah kenapa dia cukup hoki, dia udah bingung, dia cuma baca 1 buku Mayo. Dan hari itu ujiannya full dari Mayo. Gitu. Terus gue bilang, rahasia lu apa? Rahasia dia cuman itu, doa orang tua, sedekah, dan tahajud. Dia keterima, nilainya 100. Kita pun kaget. Di angkatan itu ada nilainya 100. Siapa yang 100? Ternyata dia gitu. Jadi, ya karena kebetulan soalnya sama dengan apa yang dia waktu itu pelajari gitu, buku itu. Sampai katanya kata-katanya pun dia bilang sama gitu, tahu. Jadi, yang atas nih, masalah duniawi. Yang keempat, doa orang tua, sedekah, tahajud, itu juga cukup besar faktornya. Gitu ya. Nanti kita masuk ke dalam slide terakhir saya. Untuk PPDS ini menurut saya take home message-nya, lu bisa lupa apapun tadi apa yang gua share, tapi yang penting adalah satu, bahagia sekarang. Gitu. Bahagia sekarang dan bangga dengan apa yang Allah kasih buat lu saat ini gitu. Jangan kasih syarat tinggi untuk bahagia. Lalu yang kedua, sering tanya dan minta sama Tuhan. Sering di akhir sholat, atau kita sering, kalau kata teman-teman saya yang Nasrani, dia sering bergumul gitu ya. Tanya apa sih sebenarnya peran terbaik saya di dunia, karena nggak selalu harus PPDS. Tadi seperti contoh yang saya bilang sama teman-teman semua, ada yang dia udah bermimpi jadi spesialis, mengorbankan segalanya untuk PPDS, ternyata PPDS ini yang menghancurkan rumah tangganya gitu. So belum tentu yang kita anggap baik itu menurut Tuhan juga baik. Seperti itu, sering-sering tanya hal itu ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Luar biasa, Dr. Arif Rida. Dr. Nuhun, makasih banyak, Dr. Arif. Kayaknya kelewatan waktunya ini, Fe. Erupsi berapa